Atau coba serius. Terima kasih pada moderator atas waktunya. Pertanyaan saya tujukan kepada saudara saya Kiai Said Akhil Sirot. Dan maaf Kiai, ini tidak menyalahkan. Kalau dulu kan saya menyalahkan. Sekarang ada, tapi bertanya. Pertama, tentang Islam Nusantara Kiai Said. Apakah sama dengan Islam Nusantara versi Rois Am Kiai Ma'ruf Amin? Mengapa? Karena setelah kami membaca konsep Islam Nusantara versi beliau, itu banyak hal-hal yang saya kira masih kurang matang. Misalnya seperti membuat statement di situ, Islam Nusantara versi beliau adalah Islam yang tidak jumud, yang kontekstual, yang tidak tekstual. Padahal kalau kita membaca dalam usul fikih yang Kiai terangkan tadi, di dalam usul fikih ada nas, ada zahir, ada takwil dan lain sebagainya. Kalau semuanya ditakwil, tidak ada yang nas sama sekali, kan menjadinya liberal, kebatinan, kan seperti itu. Saya pernah menulis kritik terhadap tulisan beliau karena saya anggap memang Islam Nusantara versi beliau banyak menimbulkan pertanyaan, tidak sesuai dengan konsep usuluddin maupun usul fikih yang kita terima dari masyayikh di pesantren. Baru menulis satu edisi, saya dihubungi oleh kawan-kawan di LBM PBNU. Ada kawan LBM PBNU bilang pada saya, Ustaz, tolong Kiai Ma'ruf Amin jangan dikritik. Loh kenapa? Beliau sudah sepuh. Kalau Pak Said tidak apa-apa. Akhirnya saya tidak jadi melanjutkan, padahal kritik saya baru satu edisi. Pak Said saja kalau mau kritik tidak apa-apa. Akhirnya tidak saya teruskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya mendengarkan ceramah Kiai. Saya kira itu sangat bagus. Walaupun saya memang berjanji tidak akan menyalahkan. Sebenarnya ya kalau disalahkan banyak juga tadi salahnya. Tapi tidak akan saya sampaikan, yang penasaran biar tanya ke saya. Cuma mengapa yang diceramahkan tadi itu tidak pernah ditulis di dalam buku? Justru yang ditulis di dalam buku atas nama Kiai. Dan dulu saya pernah tabayun di Tulangan tahun 2009 menjelang muktamar. Dan Kiai mengakui bahwa itu tulisan antum, dan ternyata setelah itu masih diterbitkan lagi buku berjudul Tasawuf sebagai Kritik Sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi. Nah, di dalam buku ini misalnya pada halaman 84 itu dikatakan, patut dikatakan semuanya Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah. Jadi Syiah itu katanya Ahlus Sunnah, bukan di sini tidak ada menyinggung Syiah itu aliran sesat, malah dikatakan Ahlus Sunnah. Padahal Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari di dalam banyak bukunya menegaskan Syiah itu termasuk aliran sesat. Jadi termasuk firqatul dhalah. Kemudian pertanyaan yang kedua dalam buku yang sama, ini maksudnya apa? Bahwa kata Kiai, hakikat keimanan mencakup berbagai macam keyakinan dan kepercayaan. Percaya kepada patung, kepada berhala, kepada Konghucu, itu adalah hakikat keimanan. Padahal kata Habib Abu Bakar tadi, yang dinamakan hakikat keimanan itu ketika malaikat Jibril bertanya, mal iman antu minagillah wa malaikatihi ila akhiril hadis. Yang dimaksud itu bukan semua kepercayaan. Apakah ini berarti termasuk sinkritisme? Artinya membenarkan terhadap semua agama. Kalau ini termasuk membenarkan terhadap semua agama, na'udzubillah min dzalik, di dalam kitab fikih, di dalam kitab turas membenarkan semua agama itu termasuk ajaran yang menyimpang, yang dianggap keluar dari Islam. Kemudian di dalam buku ini juga menafikan ukhuwah Islamiyah.
Karena yang penting itu ukhuwah imaniyah, persaudaraan antar umat beriman, umat Islam, Konghucu, Buddha, itu persaudaraan. Sedangkan ukhuwah Islamiyah katanya tidak ada. Al-Quran tidak menekankan adanya ukhuwah Islamiyah. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis tentang ukhuwah Islamiyah itu ada. Dan saya kira tidak perlu kita terangkan ayat-ayatnya di sini tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau ukhuwah Islamiyah ini dikatakan tidak ada, padahal di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab hadis itu ada. Ini apa tidak termasuk nafa ma asbatahul Quran? Kalau termasuk nafa ma asbatahul Quran atau asbata ma nafahul Quran, di dalam kitab Sulamut Taufik, saya kira kitab Sulam Taufik bukan kitab radikal. Bukan kitab radikal, karena kalau kitab Sulam Taufik kitab radikal, berarti pesantren ini radikal semua. Di dalam kitab Sulam Taufik dan kitab-kitab yang sama, orang yang meniadakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu termasuk dikategorikan murtad. Nah, pertanyaan kami, ini maksudnya apa? Di dalam buku yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012, buku yang isinya terkandung hal-hal yang semacam itu, mengapa diterbitkan? Apakah itu memang tulisan kiai? Dulu waktu bertemu di Tulangan 5, antum mengakui kalau itu tulisan antum dan katanya mau direvisi. Sepertinya tidak sempat merevisi setelah itu, tapi terbit lagi. Dan kalau itu terbit lagi, apa setelah ini akan terbit lagi buku yang seperti ini? Atau lebih heboh lagi? Saya kira ini beberapa klarifikasi pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamiatul Quran, bukan saya, tapi Jamiatul Qurra wal Hufaz yang ketuanya Pak Muhaimin Zain, bukan saya. Pak Muhaimin Zain Wakul Hufaz MUI kerjasama dalam mengadakan musabaqah, mengkaji Al-Quran dan qiraat. Karena mengadakan musabaqah MUI itu minimal 5 miliar. Tujuannya. Lah, yang pertama kali mengadakan musabaqah tilawatil Quran itu NU tahun 62. Tapi direbut oleh pemerintah Orde Baru. Karena yang pertama kali dengan musabaqah Quran di Bandung itu NU melahirkan Kiai Basori Alwi, juaranya itu Kiai Basori Alwi, Kiai Nu'man Zaid Buntar dan Kiai Abdul Aziz Muslim Iqbal. Itu pertama kali ada MTQ di Indonesia. Yang dikirim kerja, dikirim ke mana? Ke Iran tadi. Yang mengirimkan wah ini, yang dikirim kerja. Karena saya nggak benar itu. Yang MU itu silakan tanya pada Pak Muhaimin Zain. Yang MU itu jam itu kurang baik, bukan saya. Kalau yang mengirim nih, kalau jadi terbuka sekali nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Saya bukan jam kan. Yang mengirim mahasiswa ke Iran itu Pak Hashim, bukan saya. Periode saya sama sekali nggak pernah mengirim mahasiswa ke Iran. Wallahi nggak pernah. Yang bekerja sama dengan Iran itu Pak Hashim. Seminar sampai 3 kali dengan kedutaan Iran. Yang mendatangkan Presiden Ahmadinejad di PBB itu Pak Hashim. Waktu periode Pak Hashim bukan saya. Hadirlah Presiden Ahmadinejad ke kantor PBNU. Bukan periode saya, bukan. Kalau periode saya kemarin saya sekali pun nggak pernah berkunjung ke Iran. Nggak pernah mengirimkan juga ke Iran. Apa? Nggak pernah mengirimkan. Nggak pernah. Yang lebih jelas ya. Silakan tanya, silakan bicara. Yang berangkat ke sana itu 3 orang ya, 3 mahasiswa S2 itu ketika periode Pak Hashim, bukan periode saya. Dan yang 1000 itu 1000 orang kabarnya sama sekali nggak pernah sama sekali. Apalagi 1000 orang, 1 orang nggak pernah. Ya, kalau sama-sama bicara benar. Baik. Biar berajar. Ya, mengenai paham liberal, menang liberal. Selama orang itu masih mengikatkan diri dengan Quran, hadis, aqwalul ulama, tidak liberal. Ya kalau ngomong selalu qala Ghazali, qala Asy'ari, qala Abu Qasim Al-Junaidi al-Baghdadi, orang bahasa Asy'ari, pasti liberal. Liberal itu kalau sudah sama sekali menafikan nas, gak pernah berdasarkan Quran, nganggap remeh dan hadis, nganggap remeh kepada akal ulama, liberal baru. Saja hari kamu ngomong pasti qala Ghazali, qala Asy'ari dan seterusnya lah. Qala bahasa Asy'ari, gak mungkin liberal.
Sudah. Kemudian tidak benar. Tanda tangan saya nggak begini, tanda tangan saya nggak benar itu. Saya tahu, tapi saya nggak pernah jawab. Nanti orang akan tahu sendiri lah. Dari awal saya tahu sudah, tapi nggak pernah saya jawab. Oke. Masalah apa? Terutama masalah jenggot dan jilbab sebagai budaya. Imam Abi Abdurrahman Ibnul Jauzi, kitabnya namanya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, halaman 19. Wa min alamatil humqi tulul lihyah. Ada kitabnya Ibnul Jauzi. Qala Ahmad bin Qais min at-tabi'in, qala Ibnu Sirin min at-tabi'in. Muawiyah pernah dikritik oleh orang. Apa jawabnya? Alah, nggak usah ngetik saya tahu kamu goblok. Kau tahu saya goblok dari jenggotmu yang panjang. Muawiyah. Nah, kalau Ibnu Sirin mengatakan semakin panjang jenggot semakin bertambah goblokan. Ibnu Sirin. Tapi sebatas kau betul. Pidato saya itu di PKB. PKB nggak ada Maulid Nabi, saya yang ceramah. Ada tulisannya itu. Kecuali jenggotnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau berjenggot tapi hafal Quran, hafal hadis, alim, itu saya hormat. Kalau hanya jenggot tapi nggak berilmu, saya tidak hormat. Maksud bukan ke kiai-kiai itu, bukan sana maksudnya. Tapi enggak. Kenapa nggak lebih jelas saja Kiai, supaya nggak terjadi kontroversi yang harus dijawab? Karena antum ini adalah pemimpin Nahdlatul Ulama. Tapi waktu itu nuansanya paham orang. Yang hadir waktu itu paham. Ya buktinya karena dipotong. Kalau yang dengar waktu itu hadir paham siapa yang saya tuju. Nah, yang kita harapkan antum lagi mengeluarkan pembicaraan tadi itu sekiranya semuanya akan paham dan tidak ada kontroversi, kasihan mereka. Ya, jadi pertama ada kitabnya, pertama itu Ibnu Jauzi, Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, halaman 19 sampai 21. Yang kedua, ada tulisannya pidato saya itu, kecuali saya Muhammad bin Al-Maliki masih contohkan begini. Berjenggot tapi alim, saya hormat betul ini. Jadi nuansa waktu saya pidato orang paham. Tapi setelah masuk YouTube dipotong, jadi orang nggak paham. Kalau nuansa siapa yang saya tuju itu orang paham. Hadir paham, pasti siapa yang paham. Nuansanya paham. Bukan hanya jenggot tapi ilmu itu. Kemudian kebanyakan ulama tidak mendukung saya. Ya, apa ya? Kalau setahu saya ahli halul akibah Maimun, Kiai Nawawi, apa? Kalau jilbab produk budaya. Jilbab adalah budaya. Jilbab itu di Saudi. Karena asal jilbab itu kan bukan jilbab cadar maksudnya, bukan jilbab cadar yang dikerai itu, yang lebih muka rapat. Itu budaya itu. Nah, di Saudi Arabia itu orang perempuan tutup muka. Walaupun orangnya nenek-nenek kulit hitam tak kuning, tutup mukanya. Ngapain gitu? Mau dibuka pun saya nggak tertarik kok. Artinya apa? Ini budaya. Anda berbicara di muka kiai-kiai loh. Kalau bicara budaya, kemudian mereka punya dalil dan baca kitab bahwa itu ada di dalam kitab-kitab tafsir. Iya, menutup wajah. Satu wajah. Jadi kitab tafsir juga ada, bukan semuanya. Anda bicara bukan kiai, ini bukan orang umum ini. Oke deh. Jadi gini, maksud saya, jangan hanya cadar. Berislam itu bukan hanya aksesoris, tapi yang penting akhlaknya mulia, pejabat tidak korupsi, kita semua juga jujur, amanah, itu yang paling penting. Bersadar tapi hatinya takabur, berjenggot hatinya hasud, dengki, adawa, bangkok, percuma itu. Tidak bersadar, sombong lebih jahat lagi. Nah, maksud saya begini, ucapan-ucapan demikian ini perlu dikoreksi, bukan untuk menjatuhkan. Sekali lagi, pakai hati yang baik, pakai niat yang baik. Ini boleh Anda utarakan bukan untuk menjatuhkan, tapi kita berharap untuk masa depan. Sekarang begini habis. Kalau cadar dibesar-besarkan, kalau ibu-ibu nyai kita kan nggak pakai cadar, ibu nyai. Syariat jangan pakai begitu istilahnya. Nggak pakai istilah begitu, jangan. Itu berarti menjelekan punyai, jangan. Jangan. Makanya mengatakan cadar itu wajib. Istilah jangan begitu, pakai itu. Kita itu harus Sunnah wal Jamaah. Yang paling penting
Silakan bercadar, tapi jangan mengaku paling Islam. Ya betul. Silakan berjenggot, jangan mengaku paling baik. Setuju. Yang tidak berjenggot pun banyak yang baik. Ya. Kalau masalah kebanyakan kiai nggak setuju saya. Yang saya maksud kiai sepuh itu Kiai Nawawi, Bang Maimun, Kiai Maktum, Guru Samsi Baco, Kiai Anwar Mansur, Kiai Maktum, Babakan Ciwaringin Cirebon, Kiai Khor Rahman Martapura Banjarmasin, Kiai Marbun dari Sumatera Utara, nggak ada tuh yang nggak setuju saya, nggak ada tuh. Yang Kiai sepuh nggak ada tuh. Kita kalau ada Kiai sepuh saya nggak dengar. Kita nggak usah begitulah. Kita nggak usah begitu. Kita nggak setuju atau tidak. Udah takdirnya kita ketua PBNU adalah Kiai Said Agil Siraj. Kita akan dukung ketika dalam hak gitu ya. Ketika tidak benar, ya kita arahkan kepada jalur yang benar. Ya, bukan berarti yang menjadikan. Satu taufik. Saya begitu. Iya. Ini silakan. Silakan. Saya ingin pertemuan ini akan memberikan maslahat. Saya tidak akan bicara yang sudah-sudah. Allah amma salah. Kalau sekiranya yang dulu-dulu khilafah ganti antrian. Amin. Mari kita bicara yang akan datang. Saya mohon dengan hormat kepada Kiai Said Agil Siraj khususnya, bahkan semua kiai maha baik. Mari kita mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah fitnah ini sudah tidur. Jangan dibangunkan lagi. Apa artinya? Mohon dengan hormat. Semua saja, termasuk saya sendiri. Jangan sok mengeluarkan satu sekat kembali atau apa saja pernyataan yang akan menimbulkan fitnah, yang menjadikan miskin pada orang lain. Mari kita ingat, jangan semua yang ada di kitab dikeluarkan. Memang kadang-kadang ada di kitab dikeluarkan jadi fitnah luas. Oleh karena itu, ada sebagian ilmu yang tidak boleh disampaikan itu ada. Sampai salah seorang ulama mengatakan kalau kamu sampaikan kamu dibunuh oleh orang. Ini yang saya maksudkan. Terutama seperti Kiai Said Agil. Betul apa yang diceramakan tadi. Uhibbu hubban jamma. Apa yang disampaikan tadi setuju 100%. Tolong nanti kalau ada apa-apa lagi begitulah. Ingat-ingat bicara di sebelah kiri mari kita ulang. Jangan mengeluarkan apa-apa yang menimbulkan pertanyaan. Maaf, jenggot orang yang sudah melihat jenggot itu, ini sunnatul Rasul. Wajilah mencukur ini haram. Wajilah makruh. Cuma hal-hal semacam itu tidak usah disampaikan. Terutama sebagai seorang pemimpin, nanti geger umat ini. Ini harapan saya. Yang sudah lah, ya jangan ungkit-ungkit lagi. Allah amma salah. Cuma yang akan datang saja. Terima kasih. Bimbingan dari Kiai Said. Kira itu ada yang perlu dibicarakan satu mungkin? Ada pertanyaannya tentang konfirmasi tentang buku tasawuf sebagai kritik. Kiai Islam Nusantara. Kiai Kusromli Islam Nusantara itu gagasan saya tema muktamar dan disetujui oleh rapat gabungan antar para surya dan para pimpinan Tanzania. Setuju tema itu. Yang punya ide saya memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Tema muktamar kan begitu. Itu melalui rapat, bukan saya sendirian. Memang ide dari saya. Tapi rapat yang memutuskan, kayak Subazar rawuh juga, kayak Kapabi juga rawuh, setuju temanya itu. Melihat keadaan Islam di luar sana, seperti yang kita lihat itu, maka masih ada Islam yang tidak seperti itu.
Majelis Islam yang santun, yang ramah, yang toleran, yaitu Islamnya masyarakat Nusantara, Indonesia, Malaysia, yang tidak seperti. Nah, disalahpahami buat saya anti Arab, naudzubillah. Ya, saya senang bahasa Arab, saya senang lagu Arab, saya senang lagu Arab, saya senang banget tuh lagu Barat saya nggak senang malah. Lagu dangdut saya nggak senang, lagu Arab saya senang. Ya nggak mungkin dong saya nggak senang Arab. Hanya keadaan kacau di sana. Image-nya adalah Islam itu pasti seperti mereka, seperti Arab itu, seperti di Irak, di Suriah, di Yaman, di Libya. Padahal masih ada Islam yang ramah, yang santun, yaitu Islamnya penduduk Nusantara di sini, termasuk Indonesia. Islam yang menghargai perbedaan, menghargai toleransi dengan semua yang ada di Nusantara ini. Berarti sudah terjawab ya. Jadi kita yang menyatakan Nusantara Arab adalah untuk karena benci Arab ya. Sudah terjawab. Cuma yang kita harapkan yai jangan pakai nama yang baru kalau bisa, bukan Islam Nusantara tapi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak keras seperti mereka. Sehingga ketika kita menyatakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia tidak sama dengan Islam yang ada di Arab yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang di Timur Tengah. Itu mungkin akan lebih pas sehingga tidak ada begini. Tidak ada kelompok lagi yang mohon maaf. Tipologi khosois memayizat kita itu bisa contohkan dulu. Utawi ibu opo ing dalem hanya di Nusantara itu. Sejatinya para ulama dulu dalam mensinkronkan nahwu dan bahasa Jawa. Fa utawi libtada ibu khobar opo lifa ilin wana ibi doar wa ing lima mulin wa ing dalem gorof. Dan seterusnya wa mutlaqul maquli fihi kelawan kadzaka baul dari fatul bil bayan serta lima ulin ma'ah bahkan sifat. Itu hanya di Nusantara, itu di Arab gak ada itu. Mari kita hargai. Dan ternyata ulama Nusantara juga luar biasa. Mafhum. Artinya kita tidak paham. Kita sebagai ulama Nusantara. Syekh Ahmad Khatib Sambas menulis kitab Fathul Arifin yang menyatukan antara Thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, diikuti oleh seluruh dunia. Kita Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Pencetusnya Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Barat. Syekh Nawawi Banten kita dibaca di seluruh dunia Islam. Syekh Ihsan Jampes di Rajul Tolibin dibaca di negara Mali, Afrika Barat. Saya waktu ke sana ada pengajian orang tua-tua di masjid di kota Tembako membaca Sirajul Tolibin. Saya tanya karangannya siapa, itu bilang karangannya Ihsan bin Dahlan Al-Qadiri. Bukan Al-Qadiri, Kediri itu Jampes. Saya bangga ulama Nusantara. Syekh Idrus Al-Butoni punya kitab Muhnisul Qulub fi Dzikri Alamil Wujud. Itu bukan alim Nusantara, itu alimul alam itu ya. Alimul dunia. Yang dari Nusantara levelnya internasional itu. Jadi bukan hanya ulama tuh, bukan hanya ulama tuh harus dari Arab saja. Dari Nusantara juga banyak ulama besar. Syekh Yasin Padang, Al-Fawaidul Janiyah kalau juga bagus sekali. Ayatul Ahkam. Saya kira ini cukup untuk menjadi jawaban, nggak perlu diperpanjang. Kita manfaatkan Habib ini sekarang. Saya minta pertanyaan yang terakhir dari Syekh. Yang terakhir Pak Idrus. Waktu saya mengatakan bahwa semua agama sama, itu bukan dari saya. Pendapat Ibnu Arabi. Jadi kan dari awal barangkali. Nabi mengatakan iman agama semua sama. Laqad sara qalbi qabilan kulla suratin famar ali wa zalwatin dirubani wal wahtarat mushaf Qur'an wa ka'bal qaifin dan seterusnya lah. Ibnu Arabi, Ibnu Farid, Al-Halaj begitu. Jalil Ar-Rumi juga sama, Abdul Qadir Al-Jili juga sama. Jadi saya mengutip. Saya lagi mengutip. Seperti pidato saya tentang Syiah. Untuk apa ngutipnya ini? Lagi menjelaskan. Untuk supaya ribut ini semuanya jadi yang sekarang saya paham. Waktu saya pidato tentang Syiah juga ada menurutnya. Menurut orang Syiah ada wasiat dari Nabi bahwa pengganti saya Ali. Oleh karena itu Abu Bakar Umar pengkhianat. Dan menurutnya nggak dibuang menurutnya. Misalkan saya ngomong Abu Bakar Umar pengkhianat. Padahal ada kata menurut orang Syiah itu pidato saya gitu saja. Buku Anda ini kan dibaca orang banyak, begitu. Buku Anda ini dibaca orang banyak. Kenapa nggak buku-buku yang tadi itu disebutkan dari itu, yang sifatnya mengajak kepada yang bisa dipahami oleh orang? Kenapa membuat pemahaman begitu? Tidak lebih terkenal. Enggak ada yang maksud saya begini loh, kita ini eman dengan antum dan antum ini misalnya ulama,
Jangan nanti akhirnya ulama semuanya berlisan seperti itu dianggapnya begitu. Karena antum ini membawa gerbong yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Yang jadi penumpangnya ini ulama seluruh Indonesia atau masinisnya begitu. Kasihan kan mereka akhirnya disibukkan dengan urusan yang demikian. Ya maksudnya membuka wawasan, ada pendapat yang seperti itu. Maksudnya antum, tapi pemahamannya orang kan lain gitu. Oke. Kan orang dikatakan sekali munaf ala qadri ubulihi begitu. Al-fahmu bitadrij mengenai Syiah termasuk ahli sunnah. Tidak ada. Begini maksudnya begini, kalau ada waktu saya bisa ngomong panjang sebenarnya. Syiah itu juga berdasarkan hadis, tapi hadis rawi mereka. Dalam kitab Biharul Anwar karangan Muhammad Baqir Al-Majlisi 110 jilid itu kitabnya. Itu hadis pegangan Syiah, enggak pakai Bukhari Muslim. Artinya Syiah juga ahli sunnah, tapi sunnah versi mereka tidak mau Bukhari Muslim. Cukup pada kiranya kita manfaatkan Habib Abu Bakar sekarang. Rusak. Saya kira begini, yang kita harapkan ini saya lagi Siraj jangan membawa komentar yang multi tafsir sehingga kita orang-orang NU tetap bagus. Itu antum pemimpinnya kita dan kita tidak boleh untuk berbicara menjatuhkan siapapun ada di sini. Harapannya kita antum kembali seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Amin. Harapannya kita antum seperti pendahulu. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada antum. Bisa menjadi seperti mereka, amin Allahumma amin. Dan mari kita kepada Habib Abu Bakar karena saya mohon maaf ya, terima kasih Mohon maaf atas keterbatasan. Orang nulis pasti ada salahnya, orang ceramah pasti ada salahnya. Kalau nggak mau salah jangan nulis. Mohon dikoreksi tulisannya. Kalau mau nggak kesetrum jangan pegang listrik. Kalau nggak nyerempet jangan nyupir. Mohon dikoreksi tulisannya. Syukran. Assalamualaikum. Saya permisi ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.